Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, makin mendekati penutupan MTQ Expo ke-30 ya Kalimantan Timur tahun 2024 makin rame. Hari ini kayaknya ada berbagai macam perlombaan ya. Tadi lihat banyak sekali pengunjung kita yang pada pakai seragam. Kembali lagi menyimak PWK Podcast Warung Kepegawaian, warungnya pegawai Kalimantan Timur ya. Hari ini saya Marga Rahayu ditemenin sama Mbak Puput ya. Mbak Puput edisi MTQ ya. Jadi edisi Soleha ya. Assalamualaikum Mbak Puput. Insyaallah. Waalaikumsalam Mbak Marga. Gimana kabarnya hari ini? Saya sih sehat banget dan semangat banget kan hari ini membahas tentang info P3K. Betul. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Jadi yang mau tahu informasi tentang P3K yang tahun 2024 formasinya banyak sekali dibuka untuk wilayah Kalimantan Timur. Jangan kemana-mana. Kita juga masih punya ya. Yanto masih punya nggak kita nih door prize-nya masih ada nggak? Masih Banyak ada ini, ya. door prize-nya masih Siapin ada. pertanyaan tentang P3K akan dapat door prize dari BKD Kalimantan Timur. Mbak Putri, gimana nih terkait dengan MTQ nasional ya? Menurut Mbak Puput sendiri, ngerasa nggak nih bangganya luar biasa Bangga dong, Kaltim? Mbak. Selain itu kan cukup meriah ya. Ini setelah sekian puluh tahun akhirnya kembali lagi nih ke Kalimantan Hampir Timur 50 ya. tahun, benar. Jadinya dan kita bisa melaksanakan ini dengan sangat optimal nih dengan berbagai perlombaan, Benar. kemudian dengan jumlah peserta yang banyak banget Kafilahnya itu. banyak banget. Kafilahnya banyak banget, hampir 34 provinsi kalau nggak salah. Kalau terakhir sih 35. 35 provinsi. 35 Nah, itu. provinsi ya. Harapannya sih Kaltim juara umum ya. Amin ya Iya, rabbal alamin betul. selaku Kita tuan tetap rumah. semangat buat Kaltim juara Yeay. umum nih targetnya. Hari ini kita mau bahas tentang info P3K. Yang mau cari tahu informasi P3K mepet-mepet ya dengan PWK Podcast Warung Kepegawaian, warungnya pegawai Kalimantan Timur. Kita mau kenalan dulu Mbak Put dengan narasumber kita hari ini Ada ya. 2 orang nih Mbak Marga. hari Benar, ini. yang menangani dan yang paling paham pakarnya, informasi ke CPNS dan juga CP3K. CP3K betul. Ada Mas Reza. Mas Reza ini merupakan analis dari SDMA BKD Kalimantan Timur, tepatnya berada di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN. Mas Reza. Mas Reza juga edisi MTQN ya. Kopiannya nggak lepas-lepas dari kemarin ya. Iya, alhamdulillah. Mas Reza sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Hari ini ada pisang goreng nih di warung kita nih. Kemarin nggak ada ya? Nggak ada. Beda. Kemarin nasi goreng masa lupa. Nasi goreng. Bener ya? Berarti hari ini apa? Hari ini Ini maunya pisang apa? goreng aja. Sate-satean boleh. Nanti request sama Yanto. Terang bulan Yantonya masih belum oke sih tadi. Oh, Terang pertama, bulan. pertama. Oh, belum deal ya? Belum deal sama Yanto tadi. Minta terang bulan gitu. Mudah-mudahan Mas Reza siap ya. Kemarin kan kita bahas tentang CPNS ya. Iya. Hari ini kita bahas khusus P3K. P3K. Oke, sudah siap ya dengan data-datanya. Bahkan nih sampai lengkap loh data-data yang dibawa sama Mas Reza ya, data terkini dan Biar kita sebagainya. bisa sampaikan nih ke seluruh masyarakat yang berminat. Bener. Terutama Sobat BKD dan juga ASN. katanya pejuang NIP ya. Pejuang nih. Pejuang nih. Pejuang NIP. Wih, ngeri. Mas Reza, kalau kemarin kan single factor ya, hari ini bareng Mas Abed nih. Iya. Mas Abed ini merupakan analis perencanaan SDMA. Mas Abed gimana? Boleh pakai mic-nya dulu? Disapa dulu dong pengunjung MTQN kita. Halo, selamat malam. Wih, malu-malu aja nih. Malu-malu nih. Biasa di balik layar soalnya Mas Abed ya. Mas Abed Yang paling sapa dulu dong. terbang gitu informasi semuanya. Mas Abed sapa dulu dong sobat BKD yang lagi nonton PWK Oh, nih. ya. Selamat malam sobat PKD. Jadi Wih. Malam ya, banyak loh rame loh. pasukan pertanyaannya sudah mengantri nih. Boleh, boleh. Siapin door prize untuk yang mau bertanya ya. Oke, kita langsung ini Mbak Puput ya. Langsung aja kita Mbak. Boleh. Mas Reza, aku boleh nggak ke Mas Abed dulu ya? Terus aja nggak apa-apa. Terus aja ya. Agak ini fokusnya agak ke Albert ya hari ini. Iya, biar gini Mas Abed, biar aku oke, silang. oke. Nanti dirimu ke Mas Reza Nggak, ya. Ini transfer knowledge kok. Aman. Udah aman ya? Oke. Boleh dong pegang mic-nya dulu nih. Nah, informasi P3K kemarin kita bahas tentang CPNS. CPNS itu kuotanya ada 216. Iya benar ya? 261. Oh, mohon maaf. Baru satu hari udah lupa ya, 261 Wajar. CPNS ya. Nah, kalau P3K formasinya ada berapa nih yang mau diinformasikan? Spill dulu dong. Untuk P3K 9.125, iya nggak? 9.125. Itu formasinya lebih ke pelayanan ya? Iya, pelayanan. Itu telah termasuk tenaga kesehatan, tenaga guru dan teknis, Mbak. Oke, Oh, udah lengkap tenaga ya? kesehatan, Udah lengkap. tenaga guru dan juga teknis. Paling Betul. besar di mana nih? Kalau paling besar Guru ini kayaknya. sih
stabil lah. So-so Tapi ya. paling besar teknis. Yang Paling pasti, besar iya. teknis ya. Teknis. Dan itu penempatannya memang jelas ya udah ya Pemprov Sudah Kalimantan jelas. Timur. Semua di Pemprov Kalimantan Timur. Oke, nah kalau kemarin CPNS itu secara jadwal pendaftaran untuk pemberkasan dan sebagainya itu udah tutup. P3K sama nggak? Nah, ini langsung ya. Langsung dong. Jadi sekalian untuk Banyak yang ya, mau nanya soalnya nih. kayaknya pada banyak yang untuk menaikkan jadwal, Mbak. Jadi Betul. sampai saat ini untuk juklis dan pelaksanaan P3K dan jadwalnya itu belum ada keluar dari pusat. Belum ada info ya dari Belum ada Menpan ya. info, iya. Kisi-kisi juga nggak ada perkiraan gitu nggak ada. Kisi-kisi nggak ada juga karena pusat nggak bisa ditebak, Mbak. Jadi tiba-tiba besok ada pengumuman jadwal pengadaan mungkin terjadi. Lusa keluar mungkin terjadi. Tapi sampai saat ini belum ada terkait juknis dan jadwal pelaksanaan pendaftaran P3K belum ada, Mbak. Oke, berarti ini peluangnya masih terbuka dengan sangat lebar. Masih terbuka. Artinya kan memang benar nih Mbak Puput ya hari ini informasinya adalah temanya cari info tentang P3K ya. Nah Mas Reza, tapi sebelum itu kita kan di PWK ya nggak lengkap kalau nggak ngopi nih. Yanto, siap-siap ya. Ada kopinya nggak nih? Iya Mbak Puput suka apa nih? Kopi atau teh? Aku teh aja. Teh panas atau teh dingin? Dingin aja. Dingin. Anget aja. Anget. Mas Albert apa nih pesennya? Saya karena suka kopi hitam PWK, saya kopi hitam lagi deh. Wih, panas Kopi ya? hitam. Panas. Pakai gula nggak? Gula dikit. Gula dikit ya Yanto, panas kopi panas hitam ya pakai gula. Dan Mas Reza sama nggak? Sama dong. Sama. Berarti 2 ya. Dua, Mbak. Yanto 2 kopi panas Yanto. 2 kopi panas, less sugar, gulanya dikit aja ya. Ya karena yang manis hanya kamu. Hanya. Dan Mbak Puput tadi minta juga teh panas, gulanya dikit juga ya, Mbak ya? Dikit juga. Oke, jadi gitu ya. Makasih ya Yanto ya. Oke, lanjut ke Mas Reza. Siap. P3K ini lagi banyak banget yang mencari informasinya. Pada saat pembukaan kan formasi udah dijelaskan tadi ribuan posisinya dan ini nampaknya menarik perhatian semua orang. Apa nih informasi awal yang bisa kita bagikan di PWK pada malam hari ini? Jadi gini ya Mbak Marga ya, informasi awal yang bisa kita bagikan, yang bisa kita tawarkan, itu yang pertama berkaitan dengan mekanisme atau syarat teman-teman non-ASN yang bisa melamar P3K sesuai aturan yang sudah keluar. Non ASN. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti teman-teman boleh dong pasti bertanya ya kan berkaitan dengan keluh kesah selama ini berkaitan dengan status teman-teman ini agar lebih diperjelas. Jadi informasinya memang ini informasi yang sangat-sangat ditunggu oleh teman-teman non ASN kita. Kita udah lama banget ya Hah? nggak buka keran untuk P3K Sebanyak itu. sebanyak itu, benar? Sebelumnya P3K nggak berapa? Sedikit formasinya. banget gitu formasinya. Sebelumnya P3K itu kita fokuskan ke jabatan fungsional. Oh. Karena seluruhnya aturannya memang untuk fungsional. Fungsional. Tapi khusus di tahun ini karena dampak dari Undang-Undang Nomor 20 berkaitan dengan ASN tentang ASN tahun 2023 kemarin, ya kan, mengatakan bahwasanya instansi atau daerah sudah harus menyelesaikan permasalahan non ASN, melakukan penataan non ASN sampai dengan akhir Desember 2024. Jadi pemerintah membuka peluang P3K dalam jabatan pelaksana, sehingga jabatan pelaksana kita banyak banget. Ini kalau udah tadi bilang tentang non ASN artinya ada privilege gitu ya Mbak Puput ya? Yang non ASN di Pemprov Kalimantan Timur diarahkan nih, didorong untuk ikut P3K, bener? Kalau privilege sih sebenarnya enggak, cuman regulasi yang mengatakan seperti itu. Karena regulasinya P3K hanya untuk non ASN. Berarti P3K hanya untuk non ASN. Untuk khusus tahun ini ya, teman-teman ya. khusus tahun ini Khusus hanya tahun untuk ini. non ASN. Iya, karena Berarti yang bekerja di Pemprov. Iya, sesuai Kalimantan dengan Timur. persyaratan dong tentunya. Oh, berarti yang umum misal ini ada juga ya pertanyaan sambil juga kita diskusi. Boleh. Misalnya nih ada orang dari swasta, kayak tahun lalu kan masih bisa tuh teman-teman Iya. dari yang mungkin pengalaman di luar dari pemerintahan masih bisa masuk. Berarti tahun ini kemungkinan itu apakah masih ada? Untuk swasta ya. Untuk teman-teman dari di luar pemerintahan. Dari sosialisasi Menpan kemarin, yang berhak untuk melamar P3K sesuai dengan Kemenpan 347 ya. Yang pertama itu adalah teman-teman yang statusnya THK 2. Teman-teman udah tahu semua nih pasti ini, ya. THK 2 itu yang pertama. Yang kedua, pegawai atau non ASN yang sudah aktif bekerja.
dan memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan minimal 2 tahun. Nah, itu. Yang ketiga, itu juga harus terdata di database BKN ya. Bukan harus sih sebenarnya, dan aja. Jadi bisa memilih. Kalau misalnya teman-teman sudah 2 tahun pengalaman kerjanya, boleh atau bisa ikut P3K. Ingat ya teman-teman ya, pengalaman kerja, bukan masa kerja. Nah, Ya, tolong dibedakan pengalaman kerja beda. sama masa kerja ya. jangan sampai tertukar lah. Betul. Oh, nanti simpan di pertanyaan. Iya. Supaya dapat door prize. Biar Supaya dapat door prize. Door prize kita masih banyak nih. Banyak banget. Mbak Puput, Iya, Mbak Marbaga. ini mungkin kalau ngobrolnya tentang P3K. Tadi kan informasinya tentang swasta tuh. Mbak Puput sendiri di kalangan para teman-teman ya, yang non ASN, ada nggak pertanyaan nitip nih malam hari ini untuk P3K? Mumpung ada Mas Reza sama Mas Albert. Kalau dari teman-teman ya itu menunggu kapan nih jadwalnya, karena kan kembali lagi ya dengan UU Regulasi. ASN 2024 itu ini udah 3 bulan lagi nih Mbak, jadi semakin deg-degan tuh teman-teman itu. Itu sih kalau dari teman-teman yang ini, dan yang itu kalau ada temennya dari swasta yang pengen daftar juga kan, pengen juga nih punya kesempatan kerja di bidang pemerintahan. Ya berarti kan memang tahun ini fokusnya untuk Pemprov dulu ya, untuk yang sudah punya pengalaman kerja di instansi pemerintah. Oke, lanjut deh dulu ya tentang teknisnya nih, sambil nunggu Yanto nyelesain kopi sama teh kita ya. Yang mau punya pertanyaan simpan dulu ya. Saya masih ada 3 atau 4 pertanyaan lagi, setelah itu baru kita undang nih yang mau bertanya ya. Mas Reza dulu, baru ke Mas Albert lagi ya. Boleh. Kan kita udah tahu nih akan dibuka dalam waktu dekat, meskipun masih belum jelas kapannya gitu. Kita masih menunggu-nunggu dan update aja informasinya di BKD Kalimantan Timur ya. Bahkan di IG BKD nih, ada terus kan informasinya, pasti up to date ya. Nah tapi sambil menunggu pengumuman, pasti kan perlu ada nih formulir persyaratan yang harus kita siapin untuk daftar P3K. Jadi waktu daftar langsung masukin Udah datanya. siap berkas? Sudah clear. Pakai Gitu. ematray juga nggak? Yang sempat langka itu ya. Jadi udah bisa nih pesen ematray dari hari ini nih. Oke. Peruri udah nggak 3 bulan lagi. nggak numpuk nanti di akhir. Oke. Jadi gini ya Mbak ya, untuk persyaratan khusus dalam pelaksanaan P3K itu sebenarnya aturannya belum keluar ya. Belum keluar. Itu yang pertama, itu yang sudah keluar ini kan hanya berkaitan dengan mekanisme seleksi. Belum petunjuk teknis. Ya, teman-teman ya, belum petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K. Nah, nanti hal yang tadi ditanyakan Mbak Marga itu nanti akan ada di Juknis pelaksanaan P3K. Nanti kita akan share kok informasinya. Makanya mumpung Mbak Marga mengingatkan, teman-teman jangan lupa selalu pantau web BKD Kaltim dan juga ikuti IG BKD karena semua informasi akan update di situ. Tapi Mas Albert harus diakui nih, pegang lagi mic-nya ya. Oh, iya. Berapa banyak sampai dengan saat sekarang ya teman-teman non ASN, teman-temannya Mas Albert di Pemprov Kalimantan Timur yang nanya tentang P3K? Wah, kalau ditanya berapa banyak, Mbak? Hari-hari ada nggak? Apa Kak, telepon di kantor tuh setiap menit, tiap jam tuh pasti bunyi. Nanyain tentang? Nanyain tentang P3K, Kapan nih? CPNS. Itu sudah kita sampaikan kan sesuai yang disampaikan Kak Reja tadi. Untuk juklis dan jadwal pelaksanaan belum sampai saat ini belum ada keluar, Mbak. Tetapi tetap aja mungkin umum ya. Tetapi kami lihat bukan cuma masyarakat umum, non ASN juga yang di Kaltim yang menanyakan itu. Padahal udah kita sampaikan ke rekan-rekan ya. Tinggal sabar tunggu saja. Kami nggak mungkin juga BKD menahan informasi tersebut, Mbak. Jadi BKD pasti ketika sudah dapat info dari pusat bahwa jadwal tanggal sekian, juklisnya gimana, pasti berapa jam setelah itu keluar kita langsung update nggak? Iya, pasti. Melalui IG, website itu pasti. Karena kita mengetahui bahwa ini jadi perhatian banyak orang lah. Gitu. Ada info nggak sih kalau Bau-baunya bener-bener nggak ada gitu, kayak iya, kayaknya kayak Mas bisa- Albert banyak kayaknya ordal ya. bulan depan. Mas Albert banyak ordal ya orang dalam. kayaknya 2 minggu lagi Iya. gitu kalau kata Menpan. Masa itu nggak ada. BKN, Menpan nggak ada orang dalam? Sebenarnya gini Mbak Marga. Kalau untuk Maksa aja, provokator aja. kalau untuk jadwal kapan biasanya ya. Kan ini netizen biasanya, kita, Mbak. biasanya Netizen ya. kita. Julid kan. Teman-teman non ASN pasti sudah pada pegang tuh Iya. Menpan berkaitan sama P3K. Kemenpan Sudah 374 ya. Ah, 374. biasanya Menpan itu dan BKN nggak lama lagi setelah Menpan itu keluar, mereka pasti ngundang kami untuk pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan P3K. Nggak lama lagi. Iya. Tapi sehubungan dengan
jadwal CPNS ya yang notabene sampai tanggal 19 kemarin kan. Sampai 18 atau 19 itu baru pengumuman, kemungkinan itu baru nanti tanggal di atasnya. Oh, jadi siap-siap ya, insya Allah September ini ada kabar gembira lah untuk kita semua ya. Semoga gitu ya. Oke, kalau gitu mekanismenya nih, tolong yang bisa di-spill apa nih? Yang sudah keluar, yang boleh dipublikasi apa tentang P3K? Mau Mas Reza atau Mas Albert boleh? Ebet. Ya untuk mekanismenya Mbak Marga, tadi udah disampaikan ke Reja juga ya. Jadi untuk mekanisme seleksi pengadaan P3K ini yang pertama yang bisa mendaftar, tadi sebenarnya udah disampaikan ke Reja tuh, adalah tenaga THK 2, itu kan yang pertama. Yang kedua adalah yang sudah terdata di database BKN. Dan yang ketiga adalah non-ASN yang masih aktif sampai dengan saat ini dengan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. 2 tahunnya itu biasa terhitung ketika pendaftaran buka. Itu ya, Berapa tadi? minimal 2 tahun Minimal 2 tahun. ketika pendaftaran buka. Berarti misal Itu biasanya ya Mbak, misal tapi di kita tetap menunggu misal juklisnya di nanti. Oktober ya. Kan yang Misalnya Oktober nih, ya. ya Oktober. Misal di Oktober berarti mundur 2 tahun ya, berarti Betul. ini 2022 ya, betul Ya, nggak ya? saat mendaftar gitu kan Ah, ya. Betul. Berarti sudah bekerja di instansi sejak 2022 ya. Ya, Oke, betul. kita hitung mundur lah. Itu Lanjut. Setelah itu apa Lalu lagi? itu untuk yang Sambil bisa dicatat ya Sobat mendaftar. TKD ya. Itu yang bisa mendaftar ya. Lalu untuk selesai mendaftar, dia ada namanya tes administrasi, itu tadi yang akan melengkapi berkas Mbak. Untuk kelengkapan berkasnya kita masih menunggu juklis, tetapi pengalaman sebelum tahun sebelumnya itu tetap menggunakan e-materai. Itu pengalaman kita ya, tapi saya nggak bilang itu harus ya, karena juklis belum keluar. Iya, itu pengalaman kita, pengalamannya ini di garis bawah ini karena Iya. P3K ini sensitif sekali Mbak. Nanti yang dipotong-potong pas yang bagian yang tidak pengalaman Iya. itu dihilangin. Iya, itu ya saya garis bawah ini pengalaman tahun sebelumnya. Jadi tetap seperti ijazah, transkrip nilai itu semua dokumen wajib asli ya. Karena ini sudah elektronik, sudah tersistem semua. Jadi nggak ada berkas-berkas yang hard copy dikasih ke BKD itu udah nggak ada. Semua via upload di sistem SSCSN. Jadi apabila ada kesalahan upload, misalkan hitam putih, itu pasti TMS. Biarpun dia masuk formasi atau gimana, tapi dalam persyaratan dia tidak memenuhi, misalkan dia sudah malam nih kan, mati lampu lah. Di scan-nya hitam putih, dia upload ijazahnya hitam putih, itu pasti TMS. TMS itu tidak memenuhi memenuhi syarat. syarat. Betul. Jadi Berarti harus berwarna. Makasih semuanya. Yanti, Semuanya. makasih semuanya. Yanti. Jadi kembali kami ingatkan ketika nanti pendaftaran buka, silakan upload dokumen yang berwarna, jangan ada yang hitam putih dan jelas ya. Iya betul. Jangan ada di scan tiba-tiba blur, kami aja bacanya supaya kacamata gini kan nggak mungkin. Nyusahin verifikator. Berkali-kali. Nyusahin verifikator Mbak Bubut ya. Betul, Iya. verifikatornya jadi gitu. Padahal kan, ya. dokumennya pasti banyak banget yang Banyak harus banget. dilihat. Banyak banget tuh. Itu kami ingatkan kembali, semua Oke. sudah elektronik. Yang 9.000 ketiga, loh Mbak Marga berkasnya juga. betul. Yang ketiga adalah setelah dia mengikuti tes administrasi, Mbak. Lalu selanjutnya adalah tes kompetensi. Kalau P3K dasar juga, iya kompetensi dasar yang dimana ada di dalamnya itu TKD, tes kompetensi dasar. Kompetensi. namanya. ya Seleksi kompetensi dasar SKD. Nggak pakai dasar Mbak. Oh, nggak Kalau pakai dasar dasar. untuk CPNS. Iya, iya, iya. Jadi beda ya di penamaannya ya. Betul. Ada yang bisa di-spill nggak? Nih kopinya nih. Makasih Yanti. Tuh, nih yang penasaran sama wajahnya Yanti ini nih. Yantinya ganti-ganti terus loh dari Iya. kemarin. Pokoknya tergantung. Oke, Jadi- lanjut. Wih, kopinya udah datang nih ya. Iya dong. Saya suka banget kopi PWK nih. Wih, lain ya rasanya ya. Cocok, ya, betul. Cocok. Minum dulu dong. Jadi kembali saya ulangi ya. Jadi selesai seleksi administrasi, tes selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Di mana di dalam seleksi kompetensi ini terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. 3 itu ya. Nanti bahan-bahannya nggak bisa kami spill. Silakan masing-masing ikutin bimbel online atau baca-baca buku di Gramedia, silakan. Itu terkait seleksi Mbak. Jadi lebih singkat lah. Iya. Kalau Dia P3K. brand ambassador Gramet soalnya. Oh, Padahal boleh bisa sebut merek aja. ya? Iya, udah banyak kan buku-buku. Tapi CPNS, Mbak Bubut kemarin tuh Mas Reza sepil loh. Kalau CPNS itu ada tryout dari BKN. Betul. P3K ada nggak sih tryoutnya? P3K ada Belum. juga gitu Kak, sama. Sama. Oh mirip, Kemarin mirip. sama. Sama. Oke. Udah pernah Yang mau try out ya kan kemarin yang mau try out itu kan kita fokuskan ke teman-teman non ASN ya. Ya. Ya, 1.000 ya ASN kemarin sekarang ya? tinggal pilihan di tangan teman-teman non ASN nih. Mau ikut CPNS kah atau mau ikut P3K? Kita kembalikan ke masing-masing. Tapi betul. ingat
pelamar hanya dapat mendaftar atau melamar ikut CPNS atau P3K. Hanya Pilih satu. salah satu ya Kak ya. Satu akun. Satu Tuh, akun. ada yang tahu tuh, satu akun. Satu periode, dalam setahun itu hanya Oh, boleh dalam satu tahun. kali. Jadi disuruh milih antara CPNS atau P3K. Oke, sebentar ya, diselesaikan dulu. Setelah ini kayaknya ada yang mau bertanya. Mekanismenya apa lagi nih? Setelah seleksi kompetensi ya tadi ya, Ya. SK, seleksi kompetensi. Lanjut. Selesai seleksi kompetensi udah selesai, Mbak. Sudah Cukup selesai. satu Cukup saja. sampai Tinggal pemberkasan aja, Mbak. Tinggal pemberkasan. Iya. Tinggal pemberkasan. Bagi yang lulus. Bagi yang lulus. Siap. Udah, selesai aja. Selesai, lebih Lebih singkat. simpel. Simpel. Ya, simpel. Lebih simpel ya. Tuh kayak yang di belakangnya Mas Albert tuh simpel-timbel. Simpel. Oke, jadi kayak gitu. Nah, Mbak Pupu tahu nggak informasinya? Berapa banyak sih kalau untuk non ASN kita di Pemprov Kalimantan Timur? Karena kan kalau nggak salah total pegawai kita tuh 14 ribuan. Apa 19 enggak? sih? Nggak Hampir hafal ya? sih. Nggak sampai. Nggak sampai. Kalau PNS saja kan Non-ASN 9.000. ya. Non-ASN nggak sampai. Enggak, total pegawai kita di Kaltim Oh, tuh pegawai. 14 ribu kata Pak Denny. Lebih. Lebih 19. Potensinya itu nanti kalau teman-teman P3K ini sudah terangkat, itu 20.000 lebih. Nah, itu. Hampir kurang lebih 23.000. Yang non ASN perkiraan kita ada berapa nih? Hampir 9 ribu nggak? Lebih. Non. Yang sekarang ya, yang non ASN ya? Karena datanya fluktuatif, Mbak. Oh, Datanya dinamis. dinamis ya. Iya. Yang data terakhir dah, data terakhir. Datanya Susah bener Bisa. digoreng ya BKD. karena datanya Di itu kan kisaran. masing-masing OPD. Oh, baik. Betul ya, teman-teman non-ASN ya? Masing-masing OPD ya? Kita kan sudah oke lah, ada larangan, ada ini, tapi kan kita nggak tahu masing-masing OPD ya. Iya, benar-benar. Tapi ini data dari BPJS Ketenagakerjaan deh kalau gitu saya kutip ya, hampir 10 ribuan. Hampir 10 ribuan. Betul. Artinya kalau yang dibuka formasi P3K 9.000 dengan nasak ini ya, kalau nggak salah usia P3K itu tidak ada mensyaratkan 35 tahun. Bahkan sampai 65, enggak sih? Oh, bukan, Mbak. Intinya kalau P3K itu batas usia Maksimal? maksimal Pendaftaran ya? adalah 1 tahun sebelum BUP di jabatan itu. Oh, BUP, Batas baik. usia pensiun. Baik. Oh ya, ini Berarti- diralat ya, diralat Berarti ya. kalau BUP. misalnya umurnya sekarang 55 nih Oke. sebagai non ASN. BUP-nya 58. BUP-nya 58 masih bisa daftar. Masih bisa. Masih bisa daftar Oh. selama formasinya ada ya. Iya. Oke, Nanti saya sesuai berapa dengan tahun? jabatannya. Saya 3 tahun kan? Sisa 3 tahun. Iya, itu kok jabatan pelaksana. Kalau Ah. guru kan sampai 60. Oh iya, Oh. betul. Berarti kan masih ada sisa 5 Ah, tahun ah, dong. ah, 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 iya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya keran dibuka ini semuanya mendapatkan kesempatan menjadi P3K. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya silakan yuk. Mari mampir masuk ke warung kita. PWK Podcast Warung Kepegawaian masuk. Yang mau bertanya nih, Kayaknya monggo. kayaknya Wah, ini. kayaknya Bapenda banyak Boleh, banget boleh, ya. Non Bapenda. ASN-nya banyak banget non ASN-nya. Nah ini nih Kasubag TU-nya langsung hadir Langsung. di sini untuk Boleh, boleh. Monggo Ibu Ida. Sapa dulu. Iya Bu, kami live. Disapa. Sapa dulu sobat BKD-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat BKD. Wih, mantap. Sobat BKD. Ada nggak nih pertanyaannya terkait dengan P3K? Monggo nih, ada Mas Reza, Mas Albert yang siap jawab. Semoga kami bisa jawab. Kayaknya pertanyaannya ya mantap ya. Ini kan sudah pakarnya. Iya, semoga kami bisa Iya. jawab ya, Mbak ya. Iya. Amin. Iya. Ya, silakan Mbak Ida. Terima Silakan, kasih silakan. atas waktu dan kesempatannya. Sebentar Bu. Ibu mundur sedikit Bu. Iya. Sedikit. Cantiknya kelewatan Bu. Iya. Bisa Bisa juga. Juno ya. Mas Reza bisa juga ya. Mbak Puput, aku sama Mbak Puput dari tadi nggak digituin ya. Pas Bu Ida datang langsung aja. Bang Marga, apa maksud? Iya. Enggak, Mas Reza sukanya yang mateng. Oke, lanjut Bu Ida. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, gini. Kami dari Bapenda Provinsi khususnya kan membawahi di 9 UPTD. Wow. Dari tahapan-tahapan permulaan P3K dimulai untuk pendaftaran, seleksi sampai tahap akhir itu rekonsiliasi masalah P3K. Ya kan? Dari kebutuhan semuanya kami terpenuhi. Jadi begini, ada permasalahan di beberapa UPTD kami. Misalnya yang UPTD Samarinda yang tidak ada jurusannya spesifik. Misalnya ya P3 ini. Jadi mungkin itu kejurusannya atau gimana, karena kejurusannya itu ilmu hukum. Padahal kita sudah
merekon atau berapa waktu itu yang ada berapa kali P3K itu kami masukkan di dalam ilmu hukum itu ada. Nah, semua UPTD pun ada. Tapi kan namanya gimana, atau ada kebijakan lain, atau memang ada yang belum, ya ini tadi yang sudah disampaikan Mas Reja, kita kan belum tahu nih dari Menpan seperti apa, kebijakan Menpan seperti apa. Yang kami tanyakan, kenapa pada saat itu ilmu hukum itu tidak ada di UPTD Samarinda, sedangkan di UPTD lain ada. Begitu juga ilmu informatika, itu di UPTD lain ada, di Balikpapan nggak ada. Nah, saya dari kami ini mohonlah pencerahannya, gimana solusinya agar anak-anak juga nggak tapi gundah gulana gini kan, ini kan sudah ada gimana gitu, gejolaknya gimana, ya namanya juga ditunggu-tunggu se-Indonesia Raya kan. Ya itu aja kami, terima kasih, mudahan kita dapat solusi, mudahan ini juga dari berkah, mudahan sudah anak-anak kita ini juga dapat manfaatnya, dapat dapat pencerahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Ida. Jarang-jarang loh ada Kabak PU yang langsung membela ya non ASN-nya untuk bisa diarahkan, didorong gitu jadi P3K ya. Kalau nanya dapat hadiah kan? Dapat. Bu, makasih Bu. Iya, tahu aja kecap di rumah lagi habis. Tahu aja kecap di rumah lagi habis. Dijawab dulu ya. Ibunya udah ngelirik itu. Taunya dikasih kecap. Iya, bingung ya. Mau ngambil rentengan ya Ibu ya. Boleh Mas Reza? Jadi sekarang kita, Ibu kan nanya. Mohon maaf, kami juga pengen nanya juga Bu. Ibu ingin tahu alasannya atau ingin tahu solusinya? Wih, nantangin Mas Reza. Nantangin. Kalau bisa sih Mas Reza dua-duanya. Oh, dua-duanya. Aduh. Hah? Supaya kami ini Oke. gitu. Gampang menjelaskan juga ke teman-teman. Ya, Oke, sobat BKD dimanapun berada, para pejuang NIP ya, tolong didengerin. Jadi begini Bu, kita kemarin sudah cross check ya, teman-teman ya. Kita udah cross check kemarin kenapa ada data yang berbeda. Kita bisa mengatakan ini adalah anomali data. Nah, anomali data. Kenapa database-nya kok berbeda? Di Kepmenpan kok nggak ada, tapi di sini ada. Itu yang kita bingung. Kita sudah sekian kali rekon dengan teman-teman OPD. Bahkan kami pun sampai mengecek data di namanya SPTJM. Ketika kita mengusul ke Menpan, itu ada namanya SPTJM. SPTJM adalah surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh PPK. Betul. Yang ditandatangani oleh PPK. Kita sudah mengecek usulan kita, bahwasanya usulan kita ada. Ya, teman-teman ya. Usulan Sudah kita ada. sesuai ya, berarti Tapi ya. kenapa kita nggak tercover di Kepmenpan? Itu yang jadi permasalahan. Oke? Ada juga nih OPD nih. Mas, kami tuh ada yang input kemarin. Kita cek di sistem ada. Ternyata dia baru nginput setelah bulan April, setelah kita terakhir rekon. Kita ada publish kemarin apa namanya? Expose. Terakhir expose ya. Ternyata setelah expose itu ada yang input kembali. Jadi di SPTJM-nya enggak ada. Ya. Jadi di sistemnya, di aplikasinya ada, di SPTJM-nya enggak ada. Setelah kita tracking, sistemnya itu mengatakan bahwasannya yang bersangkutan baru nginput di atas bulan April setelah kita selesai pengusulan. Jadi perangkat daerah ini juga berusaha juga. Cuman kalau itu kan kita nggak bisa lagi ya Bu ya. Yang kita usulkan adalah yang sudah ditandatangani oleh PJ, SPTJM. Hasil rekon kita kemarin terakhir. Nah, itu permasalahannya Bu. Ya, itu gara-garanya gitu kan. Itu bisa dijadikan sebabnya kenapa nggak ada, itu sebabnya Bu. Iya. Jadi Dan mohon solusinya nih kali ini. Kami udah coba komunikasi dengan Menpan, ya. Sepertinya ketika Menpan itu sudah mengeluarkan Menpan dan ditetapkan dan berlaku se-Indonesia, itu akan sangat susah diganti. Ya, teman-teman ya. Itu akan sangat susah diganti. Pokoknya Menpan juga alasannya apapun itulah. Walaupun FPTJM ini ada, juga mereka juga kayaknya agak susah juga. Kita juga bingung nih. Ya, merubah Kepmenpan itu lebih susah dibandingkan merubah aturan SKT, Pergub dan sebagainya, itu lebih susah. Oke? Oke. Nah, itu. KBKD aja gampang Betul. aja ya. Nah, sekarang kan daripada kita capek-capek kan,
dalam artian mikirin hal itu gimana kita usaha tapi mendul-mendul terus, mending kita cari solusi kan gitu. Nah, itu. Betul ya? Ya, betul. Solusinya apa nih, Kak Reza nih? Jadi yang solusi yang bisa kita tawarkan di sini, teman-teman ya. Yang pertama itu teman-teman silahkan mencari jabatan yang linear dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Kalau tadi ilmu hukum tidak ada, nah di mana UPTD di Ibu di bawah Bapenda itu ada yang mensyaratkan kualifikasi ilmu hukum. Itu yang pertama. Siapa tahu, ya kan, yang bersangkutan pengalaman kerjanya belum 2 tahun, gitu ya. Jadi ini yang si A ini pengalaman kerjanya belum 2 tahun, otomatis yang bersangkutan kan nggak berhak dong ikut P3K, ya kan? Kebetulan sama-sama ilmu hukum nih. Nah, yang bersangkutan ini bisa mengisi itu dengan kualifikasi pendidikan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga ketika nggak bisa ilmu hukum itu ternyata sudah nggak ada semua, jatuhnya ke SMA, memakai ijazah SLTA. Berarti turun nih ya Hah? pendidikannya, pilihannya. Bapenda turun nggak masalah kan? Iya, iya. Nggak masalah ya? Masalah gitu. Selisihnya lumayan ya. Pranata, kayaknya. Mas Reza, selisihnya lumayan antara Pranata sama asisten Pranata. Bener. Jadi ketika yang satu itu ilmu hukum itu tidak ada, otomatis kita mau nggak mau, suka nggak suka harus turun ke SMA. Jenjang ke pendidikan SLTA. di bawah ya. pendidikannya Jenjang di bawahnya. pendidikan yang dilamar berarti nih Betul. Kak ya. Karena jenjang pendidikan di lamar SMA ini kan berlaku kan general ya Bu ya. SMA, SMK semua kan sama tuh. Lah, yang bersangkutan bisa ngelamar. Nah, masalahnya di sini teman-teman. Syukur-syukur yang sudah kita proyeksikan itu orangnya apa ya? Ya mohon maaf lah, misalnya pengalaman kerjanya kurang 2 tahun, sama kayak tadi kan bisa digantikan. Tapi kalau pengalaman kerja yang bersangkutan itu sudah orang lama, sudah 2 tahun pengalaman kerja di situ, mau nggak mau dia harus bersaing untuk memperebutkan formasi itu. Oke. Ya teman-teman ya, yang bersangkutan harus bersaing untuk memperebutkan satu formasi SMA. Misalnya formasi cuma satu, sudah ada proyeksinya Bu satu orang nih. Ternyata yang bermasalah tadi yang ilmu hukum. Datang satu lagi kan. Jadi Akhirnya berdua dua nih. dua orang nih. Formasinya berapa? Satu kan? Satu. Yang bersangkutan harus bersaing. Akhirnya rebutan formasinya. Nah, disitulah Kepmenpan yang tadi disebutkan oleh Albert, ada yang mengatakan bahwasanya seluruh teman-teman non-ASN yang sudah mengikuti seleksi sampai dengan tahap akhir, tolong garis bawah ya teman-teman ya, tahap akhir dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi masih bisa bekerja. P3K paruh waktu. Iya. Oke. Tidak diberhentikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dijelaskan Mas, paruh waktu gimana? Nah, Mekanismenya belum ada Bu, tinggal kita tunggu aturan turunannya. Oke. Jadi pemerintah itu sudah menyiapkan konsep Opsi-opsi lain. Iya, opsi-opsi lain ketika ini nggak bisa diangkat, kalah seleksi, yang bersangkutan dipertimbangkan untuk P3K paruh waktu. Ya, Bu, ya? Jadi memang pesannya adalah daftar saja, ikuti saja. ya. Lolos tidak lolos? Iya. Ya, dengan syarat Nah, tadi ya pengalaman kerjanya 2 betul. tahun. Nanti tahun depannya lagi, ya kan, tahun depannya lagi, yang bersangkutan ketika OPD itu ada formasi, kita buka. Yang paruh waktu itu bisa ikut. Yang full. Ya, yang ya, P3K. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Ida ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, apalagi ditambah aturan. Teman-teman P3K yang sudah memiliki pengalaman kerja 1 tahun dan usianya masih cukup di bawah 35 tahun bisa mengikuti seleksi CPNS. tanpa harus takut kehilangan status seorang P3K. Benar. Betul. Enak. Konsepnya sudah bagus, Mbak. Iya. Ya, Bu ya. Iya, tapi memang Konsepnya masa sudah transisi ini kan memang masih perlu Betul. penyesuaian dan sebagainya. Iya. Bu Ida sudah terjawab ya Bu Ida ya? Sedikit lagi. Yang lain yang masih mau tanya P3K langsung ya. Setelah ini ya ada. Oh iya, terima kasih Mas Reja. Gimana, Bu? Gini, memang itu kan yang dibilang Mas Reja tadi kan, kalau pada saat pas kita seleksi terakhir, ya kan, baru kita memasukkan itu boleh jadi tidak masuk di Menpan tadi tersebut. Karena di dalam Menpan tersebut misalnya jurusan ini, Ya. ya kan, tapi namanya kita ini kan sudah lama, ya kan.
yang kami pertanyakan, kenapa di UPTD ini ada, di UPTD ini tidak ada? Nah, itu dia. Jawab ya. Ya. Artinya UPTD yang lain Bu Iya. udah memasukkan Pak, ya, Wida. Pak, maaf ya Pak Reja, kami juga sini membawa para P3K kami nih. Ya. Mana suara P3K mana? Aku juga P3K soalnya. Sekali lagi saya jawab ya teman-teman ya. Sepertinya ini jawaban saya tadi sudah jelas kalau menurut saya ya. Kenapa di sini ada, di sana nggak ada? Teman-teman kan kita sudah sama-sama rekon, Iya. sama-sama ada hasil ekspos, Yes. ya kan? Apa yang hasil ekspos kita usulkan sesuai dengan hasil ekspos. Kita juga ada SPTJM, datanya ini benar, datanya ada, ilmu hukum yang diusulkan oleh Bapenda itu ada. Tapi ketika di Kepmenpan kenapa nggak ada? Makanya tadi saya bilang ini ada anomali data. Daripada kita merubah Kepmenpan, jadi kita cari solusi lebih baik daripada kita ngotot Kemenpan ini harus berubah Bu. Kita nggak bisa. Agak berat ya kalau mau ngerubah Kemenpan. Iya. Gitu. Ya, namanya aturan Menpan kan nggak bisa memang dirubah Benar, lagi. benar. Tapi gimana caranya untuk solusi para adik-adik juga di sini ada juga yang Iya. yang emang yang ada nggak masuk tadi. Ya itu tadi solusi. Iya. Ya, maksudnya Harus maksudnya SMA. Pak Reja, maksudnya Pak Reja, dari disinilah kita bisa menjelaskan bahwa gini nggak bisa. Ini dinyatakan nanti solusinya seperti ini. Ya. Tindak lanjutnya BKD seperti ini. Tadi Nah, yang jadi saya jawab kan ya solusinya, kami Bu. cukup jelas Ah. apa kata Pak Reja. Iya. Cuma kan namanya kita juga yang sudah berpuluh tahun bekerja. Bener. Ya kan? Pengen juga nih Iya, diperjuangkan. ada yang 9 tahun, Iya, saya 10 paham. tahun. Ya. Namanya pelayanan kan dia Baik. juga menuntut apa dia yang memang harus dia ini. Iya, saya Jadi kami terima kasih atas pencerahannya nih dari BKD. Terima kasih juga Ya, untuk Wida. ya. Dipilih hadiahnya Bu, yang mana Bu? Mana nih hadiahnya? Yang P3K silakan dong, suaranya mana yang P3K boleh maju. Ke masa langsung Mau yang mana Bu? Yang mana Bu Wida? Mana ibu-ibu? Yang mana? Kami kasih opsi dua Sebenarnya nih. Mas Mbak Marga. Yang P3K mana boleh masuk? P3K, ayo P3K sini. Nah, terima kasih banyak Mas Reja, para timnya BKD. sip. Semoga Makasih, Bu ini Ida. bisa membawa kita Iya. istilahnya dapat pencerahan. Amin. gitu. Terima kasih. Semoga para anak-anak kita ini juga dapat nanti mendapat dari Bu Ida, P3K. sebelum pilih itu, ya ini ya. Bu bilang Bu, Sabar. BKD Kaltim keren. BKD Kaltim Keren. Makasih Bu Ida. Tepuk tangan dong untuk Bu Ida. Makasih Bu Ida bisa bersalam. Gantian nih sama teman-teman kita. Aku pengen tahu langsung ya suara dari P3K. Wah, suara hati. Suara dengarkanlah aku. Boleh, Mana nih? Mas, ya, Boleh, tadi? boleh Mas. Wah. Bet, go Bali, Bet. Ayo. Ya, silakan Mas. Gila laki aja Abed ya. Oke, Mbak. Silakan perkenalan dulu namanya Oke, siapa. saya Afaf Afla Asari, bagian kepegawaian UPTD Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Mantap. Oke. Nah, gini terkait masalah itu, kan kita sudah melihat ya Kepmenpan 347 tahun 2024. Habis itu berselang beberapa hari Kepmenpan 329 tahun 2024. Nah, yang 347 kan terkait mekanisme pengadaan P3K. Itu sudah memberi banyak pertanyaan sih ini. Kami juga sama. Ya, itu kan. Nah, habis itu ini ada lagi nih bocoran apa karena kan itu bukan melalui apa ya? Yang realnya gitulah, bukan dari JDIH Kepmenpannya karena saya ngeliatin terus itu terkait itu 329 itu terkait formasi jabatan itu. Nah, kita saya termasuk teman-teman kepegawaian dari UPTD Dinas Sosial dan Induk Dinas Sosial sudah mencari terkait jabatan itu. Kita sudah menghitung dari pendidikannya yang S1 penata layanan operasional, SMA itu pengadministrasi perkantoran dan operator layanan operasional, dan SMP SD itu pengelola umum operasional. Nah, yang saya ingin pertanyakan adalah gini, terkait masalah itu kita mulai dari 347 dulu karena dia duluan keluar. Kan dia ada 3 prioritas itu. Yang pertama adalah prioritas THK 2, ex-THK 2. Itu kalau misalnya dari jumlah surat edaran 185 tahun 2022 terkait hasil akhir pendataan non-ASN itu 111 kan. Dan yang pendataan non-ASN itu kalau tidak salah 6.210. Baik dari pelaksana maupun fungsional pendidikan maupun fungsional kesehatan. Nah,
jumlah realnya saat ini kita lihat untuk yang pelaksana saja yang di Kepmenpan 329 itu adalah 5.219 sekitar seperti itulah. Nah, tempat saya itu karena ada satu dan lain hal itu jumlahnya kurang ternyata Pak. Kita sudah menghitung ini, kita sudah banyak mata, banyak tangan, banyak pikiran sudah menghitung ini jumlahnya. Jadi yang dipertanyakan ini apa nih yang bikin penasaran? Yang bikin penasaran itu adalah kita ingin tahu pendapat dari BKD karena kan yang mencari orangnya itu kan nanti kan adalah BKD gitu. Saya ingin bertanya terkait poin kedua itu yang di diktum kelima Kepmenpan 347 yang mengatakan bahwa yang berhak untuk daftar itu adalah yang THK 2, pendata non ASN pendata non ASN 2022 dan yang bekerja 2 tahun berturut-turut di OPD terkait. Nah, itu apakah itu yang 2023 itu apakah dia selamat atau tidak gitu kan? Wow. Yang masuk di setelah pendataan tahun 2022 itu. Ini final chapter nih yang ditanya ya. Selamat atau kagak? Itu. Mas Reza atau Mas Albert nih yang menjawab? Mas Bukan Reza selamat dulu atau ya. tidak sih sebenarnya penuh waktu atau paruh waktu nanti. Oh, tuh coba Mas. Paruh waktu. Mohon pencerahannya Mas Reza, Mas Oke, Albert. itu pertanyaan. Dan diktum ke-7 terkait pengalaman kerja 2 tahun berturut-turut di jabatan yang telah akan dilamar. Nah, itu saya ingin bertanya karena gini, dari SK yang SK OPD yang khususnya kami ambil contoh dari Dinas Sosial itu, jabatan-jabatannya itu kalau misalnya di panti itu adalah pengasuh, habis itu tukang kebun, penjaga asrama dan juru masak. Nah, tukang kebun ini kan kita agak mengkhawatirkan ya posisinya. Nah, karena dari surat edaran itu, karena itu kan masuk dari tenaga ini. Nah, saya ingin bertanya itu apakah itu nanti dari diktum ke-7 itu apakah dia akan menggugurkan di seleksi administrasi atau tidak kalau misalnya dari BKD, karena kan dia pengalaman 2 tahun berturut-turut. Kalau misalnya kita lihat dari pendidikan yang disiapkan untuk P3K adalah S1 penata layanan operasional, SMA itu pengadministrasi perkantoran dan operator layanan operasional, dan SMP itu adalah pengelola umum layanan operasional, pengelola umum operasional. Siap. Nah, 2 pertanyaan itu Mas? 2 pertanyaan itu ya? Nanti lanjutannya. Wih, ngeri. Soalnya pertanyaannya titipan sama teman-teman yang lain juga. Kayaknya nanti ada lanjutannya gitu. boleh, 2 dulu ya biar gak lupa. Jawab dulu. Jadi gini ya, Mas siapa tadi namanya? Mas Afaf. Afaf. AF. Oke, Mas Afaf. Jadi gini. Yang pertama, tadi kan berkaitan dengan Paruh waktu dan penuh waktu. 2023. Ya, intinya masalah tuh THK panjang 2, itu. dan pendataan database ya, Ya. database ya kan. Jadi saya jawab yang database dulu deh. Database BKN memang teman-teman sudah masuk, kemarin kan sudah lihat ya sekian ribu ya kan. Akan tetapi BKN kan sampai saat ini dan sampai kemarin-kemarin itu masih memverifikasi dan validasi yang bisa masuk dan yang tidak. Maksudnya gini, ini sudah masuk pendataan 7.000. Ya. BKN masih verif lagi yang valid dan yang tidak. Yang valid dinyatakan valid berarti yang bersangkutan memiliki SK itu bukan di 3 nama jabatan yang dikecualikan lah ya. Yang dikecualikan, ya kan? Nah, 3 nama jabatan yang dikecualikan, kalau Mas Al tahu kemarin ada BKN mengeluarkan surat. Surat saya lupa sih tahun-tahun lalu kan. Kalau 3 nama jabatan itu dan sejenisnya. Tahu ya teman-teman ya? Dan sejenisnya. Ternyata dan sejenisnya kita baca kaget juga Mas. Banyak, ada pramutaman, pramusaji, pramu dan lain sebagainya semua. Termasuk juga yang tadi Mas sebutkan. Betul ya? Ya. Saya ini udah ngada-ngada ya. Ya. Betul ya? Oke. Itu masalah pendataan. Yang jadi permasalahannya, yang masuk pendataan BKN, yang sudah valid maksudnya, dan yang tidak valid, kami instansi, semua instansi se-Indonesia dan BKD, itu sampai detik ini kita belum tahu. Hasilnya seperti apa? Kita belum tahu. Oke ya? Terjawab masalah pendataan ya. Oke. Berarti masih menunggu nih ya. Nah, baru lanjut tadi kita menempatkan posisi pada panitia seleksi daerah. Panselda itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Yang notabene pemerintah pusat sudah mengeluarkan namanya regulasi. Betul ya? Regulasi namanya. Regulasi ini itu sudah disebutkan. Yang pertama THK 2. THK 2 di kita sudah habis, Mas.
THK 2 sudah tidak ada di Kaltim. Berarti sisa yang pengalaman kerja 2 tahun dan pendataan yang masuk database BKN. Sisa itu berarti ya. Oke. Saya jawab tadi yang masalah pengalaman kerja ya. Dan pengalaman syarat dan kerja. ini dia kan diktum 7 itu dia harus menyesuaikan pengalaman kerja dan ikhtisar dan tugas jabatannya gitu. Iya, ini makanya saya mau kerjakan, mau jelaskan. Yang dimaksud pengalaman kerja, ya, ini teman-teman sering salah kaprah dengan masa kerja, ya, teman-teman. Pengalaman kerja dan masa kerja itu teman-teman sering salah kaprah. Kalau yang namanya masa kerja, Mas Afaf ini dulu pernah yang namanya di Dinsos, di UPTA itu 2 tahun, di UPTB sebagai nama jabatan berbeda 2 tahun, di UPTC nama jabatan berbeda lagi 2 tahun, di kompilasi berarti masa kerjanya berapa? 6 tahun. Betul ya? Masa kerjanya 6 tahun. Tapi kalau pengalaman kerja yang relevan, sekarang masnya di jabatan apa? Pengadministrasi umum. Kita sudah siapkan nih yang nama jabatannya apa tadi? Pengolah. Kalau misalnya satu kan penata layanan operasional. Ya, itulah ya. Pengolah layanan operasional misalnya kan kita siapkan sudah jabatan seperti itu. Ya. Masnya pengadministrasi umum. Kita sesuaikan dengan ikhtisar jabatannya. Kita lihat masnya, oh sudah di UPT sebagai pengadministrasi umum sudah 2 tahun. Boleh, Atau itu sudah 3 boleh. tahun misalnya. Itu boleh. Ya kan? Nah, dengan apa? Persyaratan. Yang jabatan tadi, persyaratan jabatan, oh masuk nih, berarti MS. Kecuali yang kami maksudkan adalah pengalaman kerja, teman-teman ini sudah bekerja sebagai, ya kita mohon maaf sekali, sebagai CS, sebagai tenaga keamanan, ya kan, sudah kemudian sudah sekian sampai teman-teman tuh, saya juga sendiri ya sebenarnya Puluhan tahun. sekian puluh tahun, Iya. kami sudah sekian belas tahun, sekian puluh tahun di Tapi sini. tidak relevan nih. Betul. Jadi Tapi nggak bisa. masalahnya tidak relevan. Nggak bisa. Pengalaman kerja yang terakhir yang disebut, yang disetor nanti sama kami, itu ternyata SPK-nya sebagai CS. tadi itu saya sebutkan. Security dan Ya sebagainya. kan? Sopir. Kemudian jabatannya yang disiapkan oleh teman-teman adalah pengolah layanan operasional, Oke. penata layanan operasional, apalagi itu ya kan, Penata yang layanan notabene operasional, ya. ikhtisar jabatannya Tidak berbeda, sesuai. tidak sesuai. Itu yang kita kenapa kita sampaikan jelek-jeleknya dulu? Karena kalau misalnya kita MS kan, BKN akan memfilter mas. Satu sisi kita kena kartu kuning oleh BKN, kenapa ini kok di ini? Iya. Satu sisi kita kerja 2 kali. Kita Dan bakal- kasihan yang bersangkutan Mas Reza karena Betul. bisa dianulir. Betul. Itu Yang bahayanya. bersangkutan sudah ikut seleksi. Ah. Yang bersangkutan sampai akhir nih ikut Iya. seleksi. Ternyata di akhir Digagalkan ya. Wah, itu sedih banget, kecewa banget. Sedih ya? Mudah-mudahan terjawab ya Mas Apap ya. Ada lagi nggak? Oke. Cukup ya? ya kan? Ntar dulu. Terkait masalah yang kayak gitu. Jadi kan gimana ya? Dulu saya anu dulu. Karena gini kan, karena saya sebagai bagian kepegawaian itu juga turut memikirkan gitu kan terkait masalah ada jabatan yang dikecualikan gitu di tempat kami. Gitu kan, udah ya sesuai dengan cerita Mas Reza gitu kan sudah bekerja belasan tahun Betul. gitu. Akan tapi dia nanti akan terhalang dengan jabatan yang ada di SPK maupun SK-nya sebagai cleaning service ataupun 3 jabatan dikecualikan itu. Nah, saya ingin bertanya, apakah adakah solusi atau gimana penyelesaiannya dari BKD Provinsi Kaltim Oke. terkait orang-orang yang ada di 3 jabatan itu? Ada nggak solusinya Kalau Mas? untuk solusi Mbak Marga ya, sebenarnya solusi ini sudah dari tahun-tahun lalu ya kan, solusinya itu memang dari pusat juga sudah menghimbau melalui surat Menpan dari 2022, ya kan, dihimbau untuk dilakukan melalui pihak ketiga yang namanya outsourcing. Oh, jadi jatuhnya Sudah outsourcing. 2022 Mbak, itu sudah Ya. ada suratnya. Nah, sebenarnya teman-teman, ini bukan kemauan dari BKD, ini bukan kemauan dari Pemprov Kaltim. Kalaupun kemauan kita, Menpan atau BKN membuka peluang, oh P3K ada nama jabatan yang namanya tenaga keamanan, P3K ada nama jabatan cleaning service, Pasti akan dibuka. kita buka. Iya, iya, Tidak iya. mungkin tidak, betul nggak teman-teman? Bener, harusnya Iya kan, gitu pasti kita ya. perjuangkan. Sebentar Mas Reza, Mas Albert ada yang mau ditambahin nggak? Silakan. Iya betul Mbak. Makasih Mbak Marga. Jadi disampaikan kan bahwa cek jadi cek Ya. cek ya. Sampai ketemu kok langsung story sih. Iya memang ini. Jadi memang kalau ditanya solusi tadi ya, solusi sudah disampaikan sesuai dengan aturan dan regulasi itu memang sudah jelas Mas. 3 jabatan tadi itu harus di-outsourcingkan atau pihak ketiga.
Ya, ya betul kata Mas Reja. Itu bukan kemauan BKD atau Pemprov Kaltim. Itu adalah regulasi dari pusat yang harus kita laksanakan. Karena pengadaan ini adalah sifatnya nasional ya, bukan per daerah. Jadi apa yang aturan pusat keluar, itu yang harus kita laksanakan. Kita Pemprov Kaltim sudah memperjuangkan Mas, yang namanya non ASN. Dengan dari awal kita mengadakan asistensi sampai dengan 4-5 kali, dan kita mengusulkan sesuai kebutuhan yang ada, dan dapatlah formasi 9.000 sekian tanpa ada yang ditolak. Itu sesuai data yang kita asistensi ya. Itu udah kita bantu usulkan tanpa kita melihat pengalaman kerja non ASN ini yang masih 8 bulan, 3 bulan itu kita usulkan, Mbak. Karena regulasi 2 tahun itu belum keluar. Itu udah kita bantu usulkan tanpa memandang pengalaman kerja ya ataupun masa kerja. Itu udah kita usulkan dan disetujui tanpa ada jabatan atau formasi yang ditolak. Ternyata kebijakan pusat ada syarat tuh yang 3 tadi kan, dengan pengalaman kerja 2 tahun. Daerah hanya bisa melaksanakan Mas, karena itu kebijakan pusat. Kalau BKD sendiri sampai dengan aturan pusat itu keluar, BKD hanya dapat melaksanakan. Jadi kembali solusinya sama dengan Mas Reja tadi ya. Kan itu kan upaya kita ya Mas. Upaya, Oke, betul. kita lihat dulu lagi Iya. akan bagaimana bulan-bulan ke depan ini. Sebentar saya mau tanya lagi terakhir. Iya. Oke. Terakhir ya. Jangan ada lagi nih yang mau last one. nanya nih. Ada lagi ya. The last one ya. Oke. Diktum ke-7 Kemenpan 347 tahun 2024 pengalaman 2 tahun dengan disesuai dengan bidang kerja yang dilamar. Nah, sedangkan yang di SPK dan SK di UPT kami adalah pengasuh gitu kan. Nah, sedangkan jabatan yang disiapkan yang dari Kemenpan 329 tahun 2024 itu ada penata layanan operasional untuk S1, SMA itu pengadministrasi perkantoran dan operator layanan operasional, dan SMP itu pengelola umum operasional. Nah, kan ini kan ikhtisar jabatan antara penata layanan operasional dan pengasuh itu kan tidak ketemu gitu, ditakutkan akan tidak relevan gitu. Saya ingin bertanya dari BKD, apakah itu akan menggugurkan di seleksi administrasi atau tidak terkait masalah itu? Tapi yang jelas, teman-teman ya, yang jelas, ketika kita melihat dan pastinya kita berkonsultasi dulu dong dengan BKN gitu kan. Oke. Masalah pengasuh, karena masalah pengasuh ini hanya ada satu. Kemarin kalau nggak salah di Kemenpan berapa atau di aturan mana ya, saya lupa juga. Pengasuh itu hanya ada di Satuan IPDN. Pengasuh praja. Iya. hanya Itu ada di kan Satuan yang IPDN. Ada tahu nggak? itu Tahu kan Mas, yang ya Permenpan 45. Nah, nanti kan turunannya Kemenpan 656, Ya. habis itu 1103, nanti yang terakhir Kemenpan 11. Masih hafal. Lebih hafal. Cocok nih. Mas Abang nggak mau pindah di BKD Kaltim aja? Apal aturan lo coba? Itu. Jadi kan itu. Gaya anda, ampun. Jadi itu Mas ya. Jadi pengasuh apakah ini jabatannya sama dengan nomenklatur itu? Pasti kami dari BKD. Itu dia. Kami dari BKD itu kami nggak bisa mengambil suatu kebijakan. Untuk menentukan itu kita pasti koordinasi kemana? Dengan pusat misalnya. Ketika pusat, Mas ini gimana, bisa apa enggak? Ini gimana? Apa urut tugasnya? Ini. Ketika teman-teman pusat bilang relevan aja, oke, kita oke kan? Oke. Tapi kalau berkata demikian sebaliknya ya kita mohon maaf. Oke. Cuma satu lagi teman-teman, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Tadi sudah saya katakan, teman-teman yang dipertimbangkan untuk masuk ke P3K paruh waktu adalah teman-teman yang sudah melamar sampai dengan tahap akhir. Tahap akhir seleksi. Tahap akhir seleksi maksudnya itu diseleksi kompetensi. Berarti TWK dia udah atau ya lulus SKD, tuh ya? SKD dan Namanya Sudah nomor lulus 13, seleksi kompetensi. administrasi Ya, berarti. seleksi kompetensi, bukan seleksi administrasi. Jadi kan kemarin kita udah pemetaan ya. Oh si A kita sudah siapkan nama jabatannya, si B kita sudah siapkan nama jabatannya, gitu ya. Nah, ketika ada anomali data seperti tadi itu ya, ada Bapenda misalnya, ilmu hukum. Oh, ilmu hukum kok di Kemenpan nggak ada nih. Nah, kita kan juga nggak bisa berbuat banyak nih, ya kan? Cari yang relevan di Bapenda, di UPT-UPT yang lain, atau turun status ke SMA, ya kan? Yang penting yang bersangkutan bisa lulus administrasi dan ikut seleksi kompetensi. Jangan sampai nanti yang bersangkutan maksa, ya kan? Tetap aja ilmu hukum, masukkan. Akhirnya seleksi administrasi udah gugur.
Udah TMS, gagal tuh. nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut sampai Oke, akhir. Mas Reza, Mas Albert, makasih banyak. Mas Afaf, pilih hadiahnya. Pilih salah Boleh, satu. yang mana? Belum, Mas Afaf. belum. Tolong ya, Belum. Mas Afaf. Mas Afaf kan mewakili rencananya untuk P3K ini. Tolong dong semangatin sobat BKD yang lagi mau semangat gitu untuk ikut ya seleksi P3K Pemprov Kaltim. Silakan. Oke, terkait masalah ini ya kita berdoa aja semoga semua yang sudah terdata, semua yang akan non ASN Kaltim bisa terakomodir semua. Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih banyak ya Mas Afaf ya. Makasih, silakan dibawa hadiahnya ya. Oke, Pak Dwi tahan dulu Pak Dwi ya. Kita mau yang ke P3K boleh nih. Mbak Puput, yang P3K yang mau nanya soal P3K boleh nih. Yang P3K dulu boleh. Khususnya yang non ASN. Nah, boleh. Non ASN. Boleh masuk. Monggo, Iya, monggo, masuk. Iya, silakan. boleh. Iya. Itu bosnya Langsung tuh. masuk. Ini bosnya ini yang masuk ini. Boleh. Ini wakilnya ini. Boleh. Selamat datang di PWK. Di PWK. Podcast Warung Kepegawaian, warungnya pegawai Kaltim. Yanti gimana, mau pesan apa nih? Kopi atau teh atau susu? Saya beli pisang. Wih, udah beli pisang, udah sehat ya. Berarti Air putih air aja, putih ya? air putih aja. Air putih ya. Mau teh, tehnya Yanti enak loh. Tangannya aja paling nanti kelihatan. Oh, boleh. Gimana? Ada yang mau Selamat dipertanyakan? malam. Malam. Malam PWK. Ih, sobat BKD. Wih. Salam apa? BKD apa? Sobat BKD Sobat keren. BKD. Mantap, luar biasa. BKD punya program podcast kepegawaian. Warung Kepegawaian. Keren ini. Sampai mana tadi? P3K, Kita kenalan dulu Pak. Baik. P3K yang di YouTube nggak tahu nih. Oh iya. Saya perkenalkan diri. Saya Fadil, non PNS, non ASN dari Dispora. Dispora. Pemuda dan Olahraga. Siap. Kebetulan juga saya salah satu pengurus forum komunikasi tenaga non ASN Kalimantan Timur. Cocok banget. Kok bisa jodoh gini kita? Betul Mas sekali. Fadil cocok nih. Habis ini foto kita. Bukti. Di luar ada ketua nih. Bukti. Saya sebenarnya kalau ada kursi boleh masuk juga beliau. sebetulnya. Boleh. Karena nanti saya takutnya melangkahin. Boleh. Silakan, Ketua Pak masuk Ketua. nggak? Ketua masuk nggak? Pak Ketua Boleh. masuk, Pak Ketua Ketua masuk. boleh ya? Ketua masuk. Ketuanya Sampingnya Mas Albert. non ASN juga harusnya kayaknya. Seharusnya. Kan forum non ASN, ketuanya non ASN dong. Pengalamannya dari dia. Saya PJ saya. Oh, PJ. PJ. Kalau P3K semua forumnya bubar nanti. Boleh. Ketua. Masuk dulu ketua. Bercanda. Ketua. Udah mau pulang ketuanya ya. Cari gara-gara ketua. Forumnya ganti nama jadi forum P3K. Iya, setelah Nanti ini. setelah ini amin. Setelah ini. Amin. Setelah ini Mas kita Fadil, ada berapa banyak sih kita anggotanya? kalau yang dari edaran terakhir ini kalau tidak salah koreksi saya mungkin sekitar 9 ribuan ya. Wih, cocok untuk deh sama ininya. formasinya nih. Cocok ya informasinya ya. Mudah-mudahan cocok sama formasinya. Betul. Ah. Harus cocok. Mau dengar suara dulu Mas Fadil, ketuanya. Dengar suaranya dulu. Ketua gimana ketua? Namanya siapa ketua? Ya, saya Roni dari Dinas Perkebunan. Wih, Dinas Perkebunan ya. Mantap. Kok bisa jodoh gini sih? Mas Roni, Mas Fadil cocok ya jodoh gini ya. Tadi di belakang kita Iya. lihat stand MTQ Kaltim. Oke. Ya kan? Kita Lihat mampir BKD? di sini. Lihat BKD mampir. Bahas P3K. Yakin pastinya. Wih. Ya, pasti Boleh kita langsung ya. Tolong Boleh. hajar nih dua narasumber kita. Pastinya kita hajar. Hajar pertanyaan. Karena Hajar kita pertanyaan. sering ketemu. Oh, mantap. Sering ketemu. Nah, gini. Oke. Saya mungkin mewakili teman-teman, entah nanti sama apa enggaknya ya. Pertanyaan yang pertama, ini kan agak beda dengan 2023. Betul. Kalau 2023 pemahaman saya itu adalah pengadaan mungkin ya, nanti koreksi kalau saya salah. Pengadaan yang memang dibutuhkan oleh BKD untuk menyeleksi P3K atau membuka formasi P3K. Di luar sana, teman-teman itu masih beranggapan untuk tahun 2024 ini sama seperti 2023. Padahal saya barusan membaca yang surat edaran terbaru, itu adalah saya menganalogikannya tuh seperti ini. Satu jabatan itu untuk satu orang. Dan di poin dari BKD juga, itu tidak bisa dilamar oleh orang lain di luar itu. Koreksi kalau saya salah. Ini saya tidak nyimak ya. Apakah itu nanti benar? Tolong dijelaskan ke teman-teman biar puas nih, nanti ada YouTube-nya nih. Ada. Ada. Tolong dibagi linknya ya. Betul, nanti di-share linknya. Nanti saya juga akan pesan sama mereka like and subscribe. Nanti biar banyak. Teman-teman itu ada Jangan lupa tombol loncengnya. Betul, 9.000 kalau nge-like semua itu bisa error tuh. Langsung Verify berharap error. Wah, itu makanya. Jangan gitu. Jadi
Jadi tolong dijelaskan Bang Reja, biar teman-teman ini tenang. Satu, skema teknis ini, apakah nanti ujian itu kita kan belum tahu ada ambang batasnya. Kalau 2023 mungkin ada ambang batas. Misalnya lu nggak dapat segini atau peringkat, nanti itu tidak lulus Iya. karena memang Passing grade. satu jabatan itu dikeroyok oleh 5 atau 6 orang. Itu lintas. Sedangkan yang ini berbeda setahu saya, Ya. karena ini adalah setelah saya baca satu jabatan itu untuk satu orang. Kayak Mengisi saya, kursinya. Ya, betul. Kayak saya misalnya di Dispora itu di bagian umum SMA itu untuk 6 orang. Ya. Saya berhitung tuh 2 3 4 5 6 dan 6 ya untuk kita. Artinya Aman. di luar 6 itu dia tidak boleh ngambil Iya. itu. Satu orang satu kursi, aman. Betul. Artinya satu orang satu kursi. Ini bukan partai lah ya. Ya. Jadi seperti itu Bang. Bahaya nih. Kalau melewat mulut saya, mungkin teman-teman ini yang jelaskan ini. Mungkin kalau dari BKD puas mungkin. Oke. Silakan Bang, langsung lihat ke kamera. Mas BKD. Reza, Mas saya. Albert, tahan dulu ya. Mas Roni mau pesan apa nih? Mas Roni, bentar. Mas Roni mau pesan apa? Ini di PWK, ada teh, ada kopi. Mau pesan apa? Air putih aja nih. Air putih. Oke, lanjut pertanyaan. Mungkin tambahan dari ini Boleh. Mas Fadil sebelum dijawab nih. Tapi saya lupa nanti pertanyaannya. Aku ingat. Jadi kondisinya dari Kepmen kemarin yang sudah yang tersebar itu ada beberapa nama jabatan yang dimiliki oleh tenaga non ASN yang belum 2 tahun, tapi dia udah masuk di situ. Oke. Jadi di kondisi itu timbul ini jadinya masing-masing non PNS di 45 SKPD ini. Mereka japri ke saya juga, ada yang di grup. Jadi bingung semuanya nih. Kami juga bingung mau jawabnya nih karena lain ranah kami jawab yang sudah masuk jabatannya di situ. Mungkin Oke. dari BKD bisa. Mas Reza, Mas Albert, tertarik nggak masuk di forum ini? Biar bisa langsung menjelaskan. Atau bikin forum WA sendiri. Lanjut dulu, Mas Reza, silakan. Saya sudah sering foto saya masuk di forumnya. Oh ya gitu. Walaupun saya nggak ada Dimasukkan di paksa. dalamnya. Dimasukin paksa ya. Lanjut Mas Reza. Apakah benar satu orang mengisi kursinya masing-masing? Mungkin dari Mas Roni dulu ya. Oke. Saya ingin tanya lagi, yang timbul iri ini gara-gara aturan Menpan sendiri. Yang timbul aturan Menpan minimal pengalaman kerja 2 tahun. Kalau itu kan sudah di luar kuasa kita ya Mas ya. Betul ya? Betul ya? Kalau regulasinya minimal 2 tahun ya kan, karena bukan BKD yang buat regulasi itu, karena Menpan yang buat regulasi itu, sama seperti teman-teman tenaga keamanan kemarin, itu karena bukan dari BKD. Silakan kalau mau berusaha atau berjuang, jalannya ada, silakan ke. Betul. Kita sudah kita share aja gitu kan, kita sharing aja sudah gitu kan. Itu. Jadi kalau misalnya ada timbul iri, memang semua kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada aja yang kurang, Itu perlu digarisbawahi Mas ya, itu satu. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan berkaitan sama saya lupa lagi tadi. Satu formasi untuk satu orang, itu adalah upaya kita sama-sama. Betul ya Mas ya? Itu tidak ada hitam di atas putih. Itu adalah upaya Pemprov Kaltim dalam hal ini, inisiasi dari BKD Prof Kaltim untuk mengundang semua OPD. Ayo sama-sama kita petakan, ini mau pengadaan B3K loh, ini loh, khusus untuk non-ASN. Kalau sudah bilang khusus untuk non-ASN berarti sudah nggak ada passing grade. Ya, nanti sistemnya akan rankingan. Kenapa kemarin tahun lalu ada passing grade? Karena ada formasi dari luar. Ada orang dari luar. Formasinya masih umum, ya kan? Ada formasi umum sama formasi khusus. Formasi khusus untuk non-ASN umumnya minimal 20% untuk orang luar. Jadinya itu ada passing grade. Ya. Oke. Kalau itu adalah upaya kita sama-sama OPD untuk sama-sama memetakan. Waktu itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Abed ya. Waktu kita memetakan kemarin, kita nggak melihatnya teman-teman nih, mau setahun, mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan. Semua kita masukkan. Betul nggak Mas Roni? Betul kan? Betul. Ya. Nah, oke. Kita masukkan. Kita sama-sama petakan. Ini si A, ini si B, ini. Ternyata Menpannya kemarin bawa kasih keluar tuh ke Menpan yang menyatakan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, Yang relevan lagi. betul. Nah, itu ikhtiar kita ya, itu usaha kita sama-sama tuh untuk sama-sama memetakan. Beda halnya kalau misalnya BKD, sudah nggak boleh ini, ya aduh itu ya kita yang agak susah. Paling enggak kita sudah meraba-raba bahwasanya mau itu nanti bisa masuk, mau itu nggak bisa masuk, yang penting tugas BKD adalah menyiapkan formasinya dulu. Gitu ya.
Kita siapkan dulu formasinya agar kenapa? Agar tidak ada kecemburuan tadi kata Mas Roni. Dan kita titip juga nih sama Mas Roni sama Mas Fadil diinformasikan di grupnya bahwa ada tadi istilahnya ya P3K penuh waktu dan paruh waktu dengan syarat harus mendaftarkan diri, pemberkasan dulu, sudah itu ikutin tes seleksi kompetensinya sampai tahap akhir. Jadi insya Allah tidak ada yang tertinggal, mudah-mudahan begitu. Gitu Mas Fadil. Ada lagi nih penajamannya? Bukan, penajamannya gini lagi ya. Tadi kan ada bilang perankingan. Ya. Bang. Kan misalnya kita ambil contoh kasus, kita berenam nih. Ya. Iya, ini belum masalah lanjutan nih. Oh, Belum selesai. oh masih koma, Mas. Masih koma. Masih koma. Itu kan baru muaranya ya. Baru muaranya. Iya, 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 iya. Betul ya? Muaranya kan kita di Tapi situ bener ya. loh, aku kira udah titik loh. Aku kira udah titik tadi. Ternyata maaf, koma. Lanjut. Itu kan baru muaranya ya. Iya, iya, iya. Muaranya kita adalah usaha kita sama-sama semua nih Oke. untuk memetakan formasi teman-teman, ya kan? Ternyata sudah dipetakan, aturannya baru keluar. Nah, pertanyaan yang paling tadi dari Mas Fadil ya. Tadi pertanyaannya, ini gimana Mas? 6 orang ini sudah disiapkan, bisa nggak yang dari luar masuk? Begitu kan? Ya. Yang jadi permasalahan ketika ada anomali data, ya, ketika ada anomali data seperti tadi tuh Mbak Benda, ya, Bu Ida tadi sudah jelaskan, Mas itu ilmu hukum tidak masuk di Kemenpan, kami juga nggak bisa berbuat banyak. Sedangkan usulan yang kami usulkan ke Kemenpan itu ada ilmu hukum, gitu ya. Ternyata sama Menpan kena di koper, berarti masalahnya bukan di kami ya, ya kan? Kita nggak tahu masalahnya mana, ya kan? Nah, kita kok berusaha cover ternyata nggak keluar di Kemenpan, otomatis daripada mencari permasalahan terus kita cari solusi, ya. Solusinya apa? Ya melamar yang pertama bisa di ilmu hukum tapi di tempat lain. Siapa tahu teman-teman yang kita non ASN yang kita sudah petakan ada yang masih kurang 2 tahun pengalaman kerjanya, jadi yang bersangkutan bisa melamar ke situ. Itu yang pertama. Tapi ketika nggak ada juga kualifikasi pendidikan ilmu hukum, yang bersangkutan mau nggak mau ikut yang ke SMA. Turun jadi asisten. Ya, ikut yang ke SMA. Ketika tadi Masnya misalnya ada 6 orang sudah nih, Mas kami sudah 6. Jelek-jeleknya Mas, ini saya bicara jelek-jeleknya aja Mas ya. Ketika yang bersangkutan ini kemudian melamar, jadi 7 Mas. Ikut. Itu diperbolehkan Secara aturan diperbolehkan. secara aturan. Iya. Karena kita kan kemarin hitam di atas putih tidak ada, Mas. Kita hanya kebijakan kita untuk memetakan. Hah? Secara sistem. Secara itu sistem, bisa diatur. Mas, gini. Ya, silakan. Kita melihat kualifikasi pendidikan sesuai enggak sama syarat jabatannya. Tuh, Syarat jabatannya misalnya yang SMA apa? Nama jabatannya? operator misalnya. Operator. Operator layanan operasional misalnya, ya kan? Nah, ketika yang bersangkutan ternyata bekerjanya di bidang administrasi dan operator gitu, yang menaungi itu berarti relevan. Betul ya? Berarti relevan. Berarti yang bersangkutan bisa ikut. Oh, karena sekali lagi sistem tuh robot ya Mas ya. Iya. Objektif banget lah. Iya, Kalau sesuai verifikasi, betul. kalau tidak ditolak. Betul. Kejam sekali. Nah, solusinya apa? Solusinya itu. Jadi teman-teman orangnya ada 7, yang orangnya 7, formasinya 6. 6. Ya kan? Yang Berarti satu ada 1 akan turun ke SMA. dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Bukan Gitu. diperhatikan. Dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Iya, iya. Itu konsep dari Untuk pusat. nama jabatan itu sama dengan orang yang memang diinikan, yang memang sudah dipetakan, artinya tidak masalah dong. Nama jabatannya Iya, karena kan tadi orang tersebut tes mengikuti masuk di kursinya sendiri Tapi kita Betul. berpegangan pada poin melamar di tempat asal bekerja. asal bekerja. Nah, Mas Albert mau Bentar nambahin lo, nih. bentar lo. Poin itu ada di mana ya, Mas? BKD juga yang nge-sharing. Itu hanya upaya kita, ikhtiar kita biar nggak saling berebut. Betul. Tapi ketika ada masalah anomali data, mau nggak mau, suka nggak suka harus seperti itu. Itu Pak. Jadi itu yang jadi pegangan teman-teman selama Hah? ini. Ah. Teman-teman ini sudah merasa nyaman ketika dia melihat peta jabatan yang baru beredar. Sudah sesuai. 3, dipegang 3, artinya cuma 3 itu. Saya Iya. begini loh kayak gini. Iya. Ini ada 3 bohong. Iya, kita melawan diri kita sendiri. Kita melawan diri kita sendiri. Itu upaya Benar, kita. benar. Itu upaya kita. Nah, itu Ya. Iya. jadi tidak ada. Ah. Saya baru tahu ini ada anomali yang artinya suatu waktu itu nanti bisa Akan bisa nambah. Ya, masukin. yang menjadi perubahan kebijakan Ah. ke depannya. Saya khawatir kalau itu nanti diinikan Dibuka. akan semakin banyak Pesaing. suara sumbang ini gitu loh.
Oh ternyata gini, ternyata percuma kemarin Oke. dianggarkan gini, ternyata BKD tuh gini, tidak konsisten lah apalah. Saya khawatir Mas seperti Fadil, itu. tahan sebentar. Mas Ya. Albert mau nambahin nih, silakan. Silakan Mas. Sedikitnya Mas Fadil menambahkan ya. Karena kita kemarin kan sudah melaksanakan asistensi nih, masing-masing perangkat daerah sudah kita susun, dapat nama-namanya dan ini. Dan setiap asistensi itu kami pasti sampaikan ya Mas. Kita secara sistem udah bisa mendetek nih bahwa yang bersangkutan daftar di rumahnya sendiri nggak bisa secara sistem. Tetapi kita sampaikan secara persuasif kepada masing-masing perangkat daerah, resikonya arahkanlah masing-masing yang sudah kita petakan ini daftar di rumahnya. Resikonya ketika dia tidak mendaftar di rumahnya, dia akan bersaing dan resiko kelulusan itu tidak terjamin. Itu Mas. Jadi kembali kami setiap asistensi kembali selalu mengingatkan itu ke masing-masing pengelola. Itu pasti kita ingatkan bahwa ketika dia tidak daftar di rumahnya, itu akan ada persaingan dan persaingan itu adalah dilihat dari rankingan hasil kompetensi. Saya garis bawahi ya. Ya. Pakai mic boleh Mas Fadil, biar didengarkan. Berarti dia tidak mendaftar di rumahnya. Tapi kalau misal nih saya tarik garis, anggaplah kami di Dispora, kami sekarang mau sepakat mau bikin sosialisasi sebelum hari H misalnya. Ih, keren banget. Kita akan adakan nanti juga forum mungkin bikin posko untuk Keren. membantu jenis ematre dan kawan-kawannya. Iya, Karena pendampingan ya, pendampingan. keren. Pendampingan. Tapi kan belum punya markas untuk wadahnya. Kita berharap BKD fasilitasi itu. Iya. Gitu. BKD banyak ruang kosong ya. Betul. Kita kan mitra. Kita mitra. Jadi nanti kita Tapi sosialisasikan yang seperti yang barusan ini sore ini yang dikeluhkan teman-teman, takutnya ada salah klik, ada salah ini yang harusnya dia mendaftarnya di induk OPD-nya saja, ternyata dia merasa enak di sini, saya mau main kepegawaian saya daftar kepegawaian. Yang itu harus disosialisasikan Helpdesk-nya, atau minimal Mas, dibikinkan helpdesk-nya. edaran. Ini bukan mendikte, Iya. tapi alangkah baiknya seperti itu. Keren. Supaya teman-teman ini memahami jangan tergoda dengan botol yang ada di dinas lain. Botolmu di dinas sendiri itu sudah enak. Lu ambil aja. Kalau jatahnya 3 di situ, lu ambil 3. Oke. Jangan tergoda untuk ngambil botol yang di sana lagi. Baik. Saya kalau Mas ambil Roni, itu, Mas Roni mau nambahin tuh? ini gitu, silakan. Saya tanggapin dulu ya. Saya tanggapin dulu ya. Itu memang upaya kami. Itu memang upaya kita. Upaya sama-sama memetakan satu orang di satu formasi. Tidak ada yang ingin ada apa tadi? Data ya, Iya. anomali data ya. Anomali data. Tidak ada yang pengen anomali data, tidak ada yang pengen datanya salah. Beberapa OPD ada. Mas, perasaan kami sudah ada input, Mas. Kualifikasi pendidikan yang bersangkutan ada. Kita cek di sistem, nggak ada. Nah pertanyaannya, kalau Mas yang kekeh tetap seperti ini, nggak mau harus A, daftar di A, ketika tetap dipaksakan melamar, yang bersangkutan akan gugur. Bersaing. Kualifikasi administrasi akan gugur dulu. TMS. Nggak bisa mengikuti seleksi selanjutnya. Wah, sayang Ketika banget. gugur seleksi administrasi, sudah tidak bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Kasihan kan yang bersangkutan kan? Makanya kami ingin ngasih solusi, Mas. Oke. Ingin ngasih solusi sama-sama nih. Solusinya apa? Solusinya mau nggak mau teman-teman harus bersaing. Paling enggak seleksi administrasi ini yang penting lulus dulu. Biar apa? Biar nggak ada yang diampikan, Mbak. Iya, jangan sampai ampi ya, sayang kita semua. Mas Albert, kira-kira gimana nih kalau ada base camp atau help desk? Kita udah siapin nggak sih untuk P3K nih help desk-nya? Sebentar, Mas Roni. Metode perekrutan yang tahun-tahun sebelumnya itu diminta surat keterangan aktif bekerja. Nah, kalau yang sekarang seperti apa dia? Itu nanti di Juknis ya. Juknisnya belum keluar. Jurusnya belum keluar, Iya. bener. Belum keluar, bener. Iya, kalau Tadi kita nanya tuh. pindah ke dinas lain kan otomatis ya Tidak ada surat keterangan. lagi seperti Iya. itu kan. Itu Juknisnya belum keluar, Mas. Kita nggak bisa berbuat banyak juga. Iya. Oke. Mas Albert gimana nih help desk-nya? Jadi biar makin mesra dengan forum ini. Dengan forum makin mesra, sering ngopi bareng. Nggak pernah Kongko kalau udah bareng. ngopi, Mbak. Ih beneran deh, Mas Roni gitu. Padahal dinas perkebunan tehnya enak loh katanya. Iya. Gorengannya enak ya. Ada nggak? Saya menanggapin langkahnya Mas Fadil tadi ya. Kalau dari kami sih langkah Mas Fadil sangat bagus ya untuk saling mengingatkan kepada masing-masing non ASN. Ada Apalagi pendampingan. ada pendampingan, Ih, sosialisasi. ada base camp, Ih, keren apalagi di banget. base camp disediakan makanan. Ih, apa- sosialisasi. Tapi Bikin dia kayak Mas Fadil. PWK. Bikin kayak PWK keren. Iya. Itu sangat bagus ya, apalagi non ASN ini akan menghadapi yang namanya tes administrasi. Benar, benar. Di administrasi tersebut sangat banyak yang gugur, Mbak, karena Iya. kelalaian yang sangat Sepele. lah. Iya. Makanya bagus langkah Mas Fadil tadi untuk pendampingan dan mengingatkan masing-masing non ASN bahwa administrasi ini jangan dianggap sepele. Iya. Fokus dan
pas tepat lah menguploadnya. Jangan nanti yang seperti saya bilang mati lampu kan. Dia pengen cepat-cepat nih daftar karena semangatnya. Padahal waktu masih lama. Dia scan, gelap putih. Hitam putih kan Mbak, gelap jadinya kan. Diupload dia, itu pasti gugur Mbak. Karena kita udah sistem elektronik, jadi semua dokumen wajib berwarna. Tuh. Apabila ada yang fotokopi, legalisir apalagi tidak Nggak bisa diterima. ya. Legalisir nggak boleh, Iya, wajib iya. asli. Semua dokumen itu yang perlu mungkin pendampingan oleh forum lah, forum non ASN Iya. untuk mengingatkan kembali, saling mengingatkan supaya. BKD siap ya berkolaborasi ya? Kalau BKD gimana Kak? Siap. Siap selalu. BKD siap. Siap. Ada makanannya kan? Ada. Ini kayak gini nih, sehat nih. Soalnya Dispora sehat. Bercanda. Oke, baik, makasih banyak. Tolong diserahkan hadiahnya untuk kakak-kakak kita yang luar biasa perjuangannya kepada. Dapat dong. Tapi Mas Roni, Mas Fadil, tolong dong di depan kamera, boleh Mas Roni dulu. Ya, Mas Roni boleh. Kasih mic-nya, boleh. Kasih mic-nya. Mas Roni tolong dong berikan semangat untuk kawan-kawan non ASN agar daftar P3K tahun ini. Ya. Buat kawan-kawan non PNS di Pemprov Kaltim khususnya, tolong isi dengan benar dan saling berkoordinasi pada rekan-rekannya di dinas masing-masing agar tidak tabrakan dalam memilih jabatan. Mungkin itu. Wih, jangan mau tabrakan, sakit soalnya ya. Mas Iya. Fadil. Baik, sedikit menambahkan buat rekan-rekan, kita mungkin ngambil omongannya dari tetua kita, bawa betenang aja dulu, bawa betenang, kumpulkan administrasi, mulai dari sekarang administrasi pengalaman bekerja Anda yang dari awal, karena tidak mungkin masuk tes kalau administrasinya ternyata tidak lengkap. Mantap. Jadi seperti itu. Jadi mulai sekarang teman-teman mulailah berbongkar arsip-arsipnya, cari kalau misalnya berapa? 2 tahun ya? Iya. 2 tahun ya? Buktinya apa? Pengalaman kerja segala macam itu silakan dikumpulkan. Iya. Mungkin Oh itu iya, saja. Saya potong mas satu lagi Terima Mbak. kasih. Apa? Saya ingatkan kembali nih kepada teman-teman forum kan. Kan kita mengetahui bahwa non ASN kita ini tidak semua yang masih muda lah. Oh Ada yang benar. berumur. Ada yang baby boomer. Ini pengalaman kayak Mbak ketika dia ikut apa nih? Apa? Uji coba. Treot. Iya, tryout kemarin kan. Itu masih banyak non ASN kita yang tidak bisa menggunakan komputer. Tremor gitu ya. Tremor. Mau nekan Jadi keluar. mungkin dari forum bisa untuk pendampingan juga. Iya. Untuk Bikin mengajarkan, dong. bikin Ya, memakai betul. mouse. Karena ketika dia tidak ada menjawab soal kompetensi, itu nggak bakalan ada nilai. Pertanyaan kami, kita mau bikin ini, kita harus bersurat apa gimana? Apa datang aja? Bikin di Dispora Apa ngopi aja? Dispora. Dispora kita juga sedang minim ruangan, Pak. Ah. BKD Kaltim, Terus Pak. lebih mendekati dengan BKD. Iya. Kalau Dispora yang bersurat, misalnya Pak Denny ke AHK, mungkin Kayak terjadi. bersurat ke UPT bukan sih? Mungkin terjadi. Biar bagian CAT. Oke, ini udah waktunya harus tutup warung ya. Kita nanti diusir sama Satpol PP nih. Makasih ya Mas Fadil ya. Terima kasih. Mas Roni, makasih banyak. Thank you. Tepuk tangan dong untuk forum non ASN Kalimantan Timur. Mbak Puput, Iya, ini Mbak. episode terpanjang kita. Iya, ini panjang banget Episode ini. terpanjang kita yang biasanya cuma 60 menit, ini hampir 1 jam Dan setengah. ini kayaknya penontonnya banyak banget ya, dari tadi nggak kurang orang nih. Penggemar PWK makin nambah banyak. Makasih banyak ya. Terima Makasih banyak ya. Mas Roni, Mas Reza, Fadil. Mas Reza, Mas Albert, makasih banyak. Sama-sama. Kita mau tutup warung ya. Tolong dong, biasanya kan kalau tutup warung harus ada closing statement loh, pesan-pesannya. Silakan. Mas silakan. Reza dulu boleh Mas Reza. Oke. Baik, sobat BKD dimanapun berada, para pejuang NIP ya. Prinsipnya kami selaku panitia seleksi dari BKD, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Kita sudah berusaha untuk membuat formasi buat teman-teman. Kita sudah berusaha untuk mengcover seluruh teman-teman yang apa adanya dalam artian. Kita nggak memedulikan yang bersangkutan waktu itu pengalaman kerjanya kurang atau baru berapa tahun. Yang penting ikhtiar kita adalah membuatkan formasi buat teman-teman dulu. Ya. Dan kami juga tidak menginginkan adanya disparitas data, adanya anomali data. Kita nggak ada yang menginginkan hal itu. Tapi prinsipnya, apapun yang kami ungkapkan di sini, itu prinsipnya kita ingin memberi solusi ketika teman-teman menemui ada anomali data. Ya kan, ada anomali data. Oh, saya gimana Mas? Nanti saya nggak bisa daftar. Ini nggak ada kualifikasi pendidikan saya. Misalnya seperti itu. Kami memberikan solusi. Solusinya apa? Ya memang harus bersaing. Dan Oke. mau nggak mau, nanti akan yang nggak lulus, maksudnya Iya. yang nggak lulus itu Jadi paruh masih waktu. dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Oke. Tapi kalau teman-teman memaksakan, kami khawatir
ya kan? Kami khawatir justru nanti seleksi administrasi teman-teman nggak akan lulus Oke, Mas dan Reza. tidak bisa mengikuti seleksi sepanjang seleksi dan tidak bisa dipertimbangkan. Itu yang kami nggak mau. Iya. Tapi tetap semangat para pejuang NIP, para non ASN di lingkungan vokal tim, kita pasti bisa, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Albert, terakhir nih Mas Albert, kemana nih informasinya? Karena 1 jam setengah kurang nih untuk mencari informasi P3K ya. Kemana Iya. nih? Dibuka info-info Baik Mbak, mungkin 1 jam setengah kurang ya? kurang. Ya baik. Kopinya aja udah habis kopinya. Kemana Mungkin nih informasinya? Apabila ada P3K atau terkait pertanyaan tentang P3K, silahkan datang saja ke PKD atau langsung hubungin Helpdesk ya. helpdesk, silahkan. Itu pasti akan dijawab langsung oleh BKD. Jadi untuk pesan saya kepada rekan-rekan non-ASN yang akan mengikuti P3K, ya persiapkan semua dengan baik, jangan dianggap sepele, baik administrasi dan kompetensi. Jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di luar. Percayalah pada informasi yang sudah jelas yang dikeluarkan oleh BKD maupun medsos BKD. Silakan pantau selalu. Jangan sedikit-sedikit mendapat informasi melalui WA, forward, sudah banyak, terus dipercaya, jangan ya. Karena kita semua tahu pengadaan itu dasarnya aturan. Jadi silakan pantau saja terkait P3K di BKD Vokal Tim, website maupun medsosnya, Mbak. Ya. Sekali lagi semangat buat pejuang NIP, P3K, jaga kesehatan, fokus untuk bekerja kembali. Selamat Terima malam. kasih, luar biasa. Mbak Puput, Terima kasih. sapa dulu dong. Gimana semangatnya untuk non ASN silakan? Ini luar biasa ya animonya malam ini terkait dengan P3K. Jadi kita bersama-sama kan Mbak ya terkait dengan P3K ini gimana caranya teman-teman itu bisa terakomodir semua. BKD pun nggak kurang-kurang lagi nih terkait dengan upaya untuk bisa mengakomodir hal-hal itu. Jadi mari kita doakan sama-sama teman-teman terkait dengan hal-hal ini. Semoga aturan yang ada itu juga bisa mengakomodir dan solusi-solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman dari bidang PPI pun sudah solusi yang terbaik dan Amin. semaksimal yang kami bisa. Itu saja Mbak Marga. Terima Oke, kasih. warungnya mau tutup dulu nih. Kalau aku bilang PWK, bilang ya warungnya pegawai Kaltim ya. Jadi aku bilangnya PWK, warungnya pegawai Kaltim ya. PWK, warungnya pegawai Kaltim. Sampai jumpa.